Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rumah di Atas Kuburan Korban Pembunuhan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu suatu hari nanti pasti akan berbalik pada kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya sebisa mungkin dalam kehidupan kita, sebisa mungkin harus banyak berbuat kebaikan. Bak pepatah lama, siapa yang menebar angin, dialah yang akan menuai badai. Begitupun sebaliknya. Ketika yang kita tanam tomat, tidak mungkin tumbuh menjadi rumput. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, bukan yang suka merugikan atau membuat orang lain menderita. Seperti yang tertuang dalam kisah kali ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Siang itu Malik, seorang pemuda yang masih tetangga Selin, terlihat berjalan sambil membawa sebuah map berwarna biru tua. Rupanya pemuda itu sedang mencoba menawarkan rumah milik Bu Fitri, tante yang sudah mengasuhnya sejak kecil ke warga. Ketika warga menanyakan kenapa rumahnya mau dijual dan kemana Bu Fitri, kenapa sudah beberapa hari ini tidak kelihatan, Malik terpaksa berbohong kalau Bu Fitri mengajaknya untuk pindah ke kampung halaman almarhum bapak kandung Malik yang berada di luar kota Garut. Bu Fitri katanya sudah lebih dulu berangkat ke sana, sedangkan Malik disuruh menawarkan rumah tersebut ke warga. Nanti setelah rumahnya terjual, baru Malik akan ikut menyusul Bu Fitri. Meski sedikit heran karena Bu Fitri tidak pamit dulu ke Pak RT dan warga di sana, namun warga mengira Bu Fitri memang buru-buru sekali pindah ke luar kota, makanya tidak sempat untuk pamitan kepada mereka. Selin yang sedang menyapu teras rumah tanpa sengaja mendengar percakapan Malik dan warga tersebut. Ketika nama Bu Fitri disebut, tiba-tiba Selin ingat akan sosok seorang wanita parubaya, penjual nyiru yang pernah ditolongnya belum lama ini. Pagi itu Selin sedang berbelanja di warung Cek Ina untuk membeli sayur. Dia melihat Bu Fitri berjalan pelan ke warung. Kedatangan Bu Fitri langsung disambut wajah masam pemilik warung. Saat Fitri bilang mau ngutang beras setengah liter dan telur 2 butir. Enak aja kamu ngutang lagi, Cek Fitri. Utang-utang yang dulu saja belum ada yang kamu bayar, Cek. Dicicil pun enggak. Bisa bangkrut tato warung saya kalau tiap pembeli kayak kamu kerjanya ngutang melulu. Omel Cek Ina, si pemilik warung yang memang dikenal ketus dan bila bicara sukanya nyablak gitu. Saya mohon Cek Ina, sekali ini saja, itu juga buat Malik, kasihan, dia belum makan, pinta Bu Fitri sambil mengibah. Makanya, punya keponakan itu jangan dimanja. Masih mending kalau dulu orang tuanya ninggalin banyak harta. Ini mah udah miskin, sok-sokan manjain keponakan lagi, kata Cek Ina sewot. Saya mohon Cek, kali ini saja. Kembali Bu Fitri mengibah, berharap Cek Ina mau berbaik hati kepadanya. Akan tetapi usaha Bu Fitri untuk mengibah rupanya sia-sia saja. Cek Ina tetap bersikukuh, sudah tidak mau lagi memberi hutangan kepadanya. Enggak, sekarang kamu mending pulang saja sana Cek Fitri. Males saya lihat muka kamu, usir Cek Ina dengan wajah yang makin masam, seraya mengibas-ngibaskan tangan kanannya, memberi isyarat agar Bu Fitri segera pergi dari warungnya. Selin yang dari tadi menyimak percakapan mereka langsung menegur pemilik warung. Jangan kasar sama orang yang lebih tua, Cek Ina, kata Selin dengan sedikit kesal. Selin yang kasihan mendekati Bu Fitri. Bu Fitri, tadi teh mau beli apa tadi? Biar saya yang bayarin ya, tawar Selin seraya mengamit kembali tangan Bu Fitri agar kembali ke warung. Tapi Bu Fitri yang merasa tidak enak spontan menggelengkan kepalanya. Sudah tidak apa-apa Neng Selin, ibu mau pulang saja. Terima kasih ya udah nawarin, saut Bu Fitri sambil hendak bergegas pergi. Namun Selin tidak menyerah.
Dia kembali menawarkan bantuan untuk yang kedua kalinya. "Bu, jangan sungkan, saya beneran pengen bantu Bu Fitri. Saya mohon jangan ditolak ya." Tapi Bu Fitri hanya diam saja. Mungkin di satu sisi dia senang karena ada orang yang mau peduli dan mau membantunya. Akan tetapi di sisi lain Bu Fitri malu karena tahu Selin dan ibunya memang dikenal suka membantu warga yang kesusahan. Melihat Bu Fitri hanya terdiam, akhirnya Selin yang berinisiatif duluan bertanya kepada Cak Ina. "Cek, maaf tadi Bu Fitri teh mau beli apa aja ya? Biar saya yang bayarin," ucap Selin. "Oh iya Neng Selin, tadi Cak Fitri pengen beli telur 2 butir sama beras setengah liter Neng." "Baiklah kalau gitu tambahin ya Cek, berasnya jadi 5 kg dan telurnya jadi 1 kilo. Jangan lupa minyaknya juga 1 liter." Tambah Selin seraya mengeluarkan uang 2 lembar 100 ribuan dari dalam dompet yang tadi dikepitnya. Selin kemudian menyerahkan uang itu ke Cak Ina. Cak Ina lalu memasukkan semua barang-barang pesanan Selin ke dalam plastik, kemudian menyerahkannya ke Selin. "Ini Neng, dan ini kembaliannya. Makasih ya Neng," ucap Cak Ina sambil tersenyum. "Sama-sama Cak Ina," jawab Selin membalas dengan senyuman juga. Bu Fitri terlihat kaget ketika Selin menyerahkan semua belanjaan itu ke tangannya. Ini semuanya buat ibu Neng," tanya Bu Fitri seperti tidak percaya. "Iya, semoga bermanfaat ya buat Bu Fitri dan Malik," ucap Selin sambil menatap mata Bu Fitri yang berbinar bahagia, sebab bisa membantu sedikit meringankan beban Bu Fitri. "Alhamdulillah, tapi ini kebanyakan atuh Neng Selin. Maaf ibu gak bisa terima. Ibu malu sama Bu Alifah ibunya Neng Selin," saut Bu Fitri sambil hendak menyerahkan kembali plastik yang barusan diangsurkan Selin. "Enggak kok Bu, emang semuanya itu udah saya niatkan buat Ibu Fitri. Tadi kebetulan saya dapat job merias pengantin anak pejabat, jadi tipnya lumayan. Mohon diterima ya, jangan ditolak," ucap Selin. Bu Fitri pun berkali-kali mengucapkan terima kasih dengan wajah penuh haru. Sebelum Bu Fitri pergi meninggalkan warung Seina, Selin menyelipkan uang 50 ribu ke tangan Bu Fitri. Katanya buat pegangan Bu Fitri. Saat tangan Bu Fitri tersentuh oleh tangan Selin, tiba-tiba Selin merasa kaget. Kenapa dia malah mendapatkan penglihatan tentang Bu Fitri di masa depan? Selin seperti melihat Bu Fitri yang sedang tidur lelap, tapi seseorang tiba-tiba saja datang dan membekap wajahnya memakai bantal. Selin pun jadi kepikiran, kenapa malah dapat penglihatan kayak gitu? Ya Allah, kenapa aku malah dapat penglihatan yang buruk tentang Bu Fitri di masa depan ya? Gumam Selin bingung. Sebagai orang yang terlahir sebagai indigo, sepupu Miftah tersebut memang diberikan kelebihan, yaitu bisa melihat kejadian di masa lampau dan masa depan seseorang hanya dengan bersentuhan dengan orang tersebut, atau bisa juga dengan menyentuh barang-barang milik orang itu. Namun efek sampingnya Selin jadi harus menderita sakit kepala yang tidak tertahankan karena energi positifnya ikut terkuras saat melakukannya. Tidak mau merasakan rasa sakit kepala yang berlarut-larut, Selin pun langsung menetralisir dengan membacakan surat-surat pemagaran yang diambil dari Al-Quran. Lamunan Selin pun buyar ketika baru sadar kalau sapu yang dipegangnya tiba-tiba saja jatuh ke teras. Selin spontan memungutnya dan dalam hatinya Selin bergumam, apa iya Bu Fitri memutuskan pindah ke kampung mendiang kakak iparnya karena sudah tidak sanggup lagi mengurus Malik? Tapi Selin buru-buru menepis semua pikiran buruk itu. Soalnya tiba-tiba dia seperti teringat akan sesuatu. Oh iya, Tante Salma dan Mas Arya kan katanya lagi nyari rumah murah untuk mereka tempati. Mana tahu mereka tertarik untuk membeli rumah bekas Bu Fitri. Apalagi posisi rumah Bu Fitri juga cukup strategis, kan malah bagus. Aku jadi bisa tetanggaan sama mereka. Selin manggut-manggut sendiri kemudian segera mengambil ponselnya untuk menelpon adik ibunya itu. Setelah ditelepon Selin, rupanya Pak Arya dan Bu Salma tertarik untuk membeli rumah bekas hunian Bu Fitri dan Malik tersebut. Pak Arya tertarik untuk membeli rumah Bu Fitri karena dijual Malik dengan harga yang sangat murah dan jauh di bawah harga standar rumah untuk saat ini. Bahkan Pak Arya yang tidak sabar ingin segera menempati rumah itu langsung membayar tunai harga rumahnya ke Malik. Disaksikan Pak RT dan warga. Malik pun terlihat sumringah saat membayangkan kalau semua rencananya kini berjalan dengan mulus sesuai harapannya. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah tersebut, Bu Salma, istri Pak Arya, merasa hawanya sangat dingin mencekam. Pak RT menyarankan pada Pak Arya dan Bu Salma agar mereka secepatnya mengadakan acara selamatan kecil-kecilan
dengan mengundang seorang ustadz untuk mendoakan rumah tersebut. Namun Pak Arya berjanji acara selamatan rumahnya nanti menyusul saat dia sudah punya uang. Pak Arya berkilas semua tabungannya sudah terkuras habis untuk langsung membeli rumah tersebut secara tunai. Seorang warga sempat mengingatkan Pak Arya dan Bu Salma kalau mitosnya Pak Mali menempati rumah baru tanpa selamatan, takut nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saat ini Bu Salma sedang dalam kondisi hamil. Konon makhluk tidak kasat mata suka sekali mengganggu ibu hamil, namun Pak Arya dan Bu Salma hanya menganggap angin lalu. Semua masukan dari warga. Sudah tahun 2025, masa iya masih percaya sama hal-hal berbau tahayul gitu sih? Sungut Pak Arya yang memang dari dulu tidak pernah percaya dengan hal-hal begitu. Sedangkan Bu Salma hanya manut pada keputusan yang dibuat oleh suaminya. Apalagi dia dan suaminya juga harus menabung untuk biaya melahirkan nanti. Namun satu persatu kejadian ganjil di luar nalar pun mulai menimpa pasangan suami istri itu, terutama Bu Salma. Semenjak menempati rumah tersebut, malam itu Bu Salma sedang terlelap tidur ketika tiba-tiba mendengar suara berisik dari arah dapur. Seperti sebuah benda pecah belah yang dijatuhkan dari atas hingga membuat suasana yang awalnya tenang berubah menjadi gaduh. Bu Salma yang lebih dulu terjaga dari tidurnya langsung berlari ke arah dapur. Awalnya perempuan itu menyangka kalau ada tikus yang sedang berlarian mengacak-ngacak rak piringnya, lalu menjatuhkan piring atau gelas yang terbuat dari kaca miliknya ke lantai dapur. Bu Salma khawatir takut nanti pecahan belingnya akan tidak sengaja terinjak bila dibiarkan. Namun kenyataan yang kini ada di hadapan Bu Salma membuatnya terhenyak saat Bu Salma memperhatikan tidak ada pecahan beling apapun di lantai dapur. Justru lantai dapurnya terlihat masih bersih. Bu Salma putuskan untuk memeriksa ke lantai kamar mandi. Dia berpikir mungkin pecahan benda pecah belah itu adanya di lantai kamar mandi. Lagi-lagi dia menemukan hal yang sama. Lantai kamar mandi pun bersih, tidak ada pecahan beling. Aneh. Lantas suara berisik dari arah dapur tadi berasal dari mana ya? Bu Salma berdiri tercenung di depan pintu kamar mandi, mencoba mencari jawaban atas semua peristiwa ganjil yang kini dihadapinya. Tiba-tiba saja bulu kuduk Bu Salma meremang ketika seperti merasakan ada sebuah tangan dingin, sedingin es, mengusap-ngusap bahunya. Perlahan namun samar, bau busuk mirip bau bangkai mulai tercium oleh hidung mancungnya. Awalnya Bu Salma mengira itu adalah Pak Arya yang menyusulnya ke kamar mandi. Bapak jangan ngagetin ibu lah. Bapak kenapa bau bangke sih? Protesnya sambil memencet hidungnya sendiri dengan sebelah tangan. Sekonyong-konyong Bu Salma pun memutar tubuhnya. Detak jantungnya terasa seperti berhenti detik itu juga. Karena yang ada di belakangnya bukanlah Pak Arya suaminya, melainkan sosok perempuan yang tubuhnya bungkuk dan rambut panjangnya dibiarkan terurai tidak beraturan. Riap-riap diterbangkan semilir angin malam yang masuk lewat ventilasi udara. Kini sosok perempuan bertubuh bungkuk tersebut sedang menyeringai ke arah Bu Salma, memamerkan barisan giginya yang dipenuhi oleh darah segar. Bahkan tetesan darah segarnya perlahan berjatuhan menodai lantai kamar mandi. Hanya jeritan itu yang sempat keluar dari bibir perempuan yang sedang hamil tua tersebut. Setelah itu hanya dalam hitungan detik, Bu Salma pun jatuh pingsan tepat di depan pintu kamar mandi. Sedangkan sosok perempuan berbadan bungkuk itu langsung menghilang, berubah menjadi gumpalan asap berwarna hitam. Keesokan harinya saat adzan subuh berkumandang, Pak Arya terbangun dan mencari-cari sang istri. Alangkah kaget Pak Arya melihat Bu Salma yang tidak sadarkan diri di depan pintu kamar mandi. Bu, bangun Bu, kenapa ibu malah tidur di sini sih? Pak Arya mengguncang-guncangkan tubuh sang istri. Sesekali tangannya mengusap-ngusap lembut pipi perempuan itu. Tidak lama kemudian Bu Salma pun sadar melihat sang suami ada di depannya. Sambil ketakutan Bu Salma langsung memeluk erat Pak Arya. Pak, tolong ibu Pak, ibu takut. Tadi malam ada setan perempuan Pak. Rajuk Bu Salma di antara suara tangisnya. Setan perempuan? Setan apaan sih Bu? Ada-ada saja. Ibu kebanyakan nonton film horor, makanya jadi halu begini. Timbal Pak Arya santai. Tentu saja jawaban dari Pak Arya ini sangat mengecewakan Bu Salma. Bapak ini, ibu nggak bohong Pak. Ibu semalam lihat penampakan setan perempuan yang tubuhnya bungkuk. Serem, kata Bu Salma sambil bergidik ngeri. Pak Arya hanya geleng-geleng kepala menanggapi pengaduan sang istri. Meskipun Bu Salma terus mencoba meyakinkan kalau dia tidak sedang halusinasi,
dan apa yang dilihatnya semalam adalah nyata. Tetap saja tidak merubah pendapat Pak Arya. "Udahlah Bu, jangan diteruskan. Percaya itu sama Allah, jangan percaya sama yang begituan. Ayo, kita sholat subuh berjamaah," ajak Pak Arya sambil membantu sang istri berdiri. Bu Salma spontan memasang wajah cemberut. Keesokan harinya Bu Salma hendak mengangkat pakaian yang dijemur sejak pagi. Posisi jemurannya ada di belakang rumah, di mana ada sebuah pohon mangga yang sedang berbuah, berdiri kokoh di sana. Pak Arya saat membeli rumah itu memutuskan untuk tidak menebang pohon mangga tersebut. Posisi tempat menjemur pakaian sendiri ada persis di depan pohon mangga, sehingga saat itu Bu Salma posisinya sedang membelakangi pohon tersebut. Saat sedang mengangkat satu persatu pakaian yang sedang dijemur, mendadak Bu Salma mengadu kesakitan sambil mengusap-ngusap belakang kepalanya yang terasa sakit. "Aduh, siapa yang lempar-lempar sih?" sungut Bu Salma saat merasakan ada yang melempar benda padat sebesar kepalan tangan orang dewasa ke bagian belakang kepalanya. Saat Bu Salma melihat ada sebuah mangga yang masih mengkal mendarat tepat di bawah kakinya, perempuan itu sempat berpikir positif kalau buah mangga itu tidak sengaja jatuh tertiup angin. Namun hal yang sama kembali berulang. Tapi kali ini buah mangga yang masih mangkal itu tahu-tahu mengenai bagian atas kepalanya. Tanpa sadar Bu Salma pun mendongak ke atas. Saat itulah tubuhnya terasa membeku, bagai dipaku di tempat. Tepat di atas kepala perempuan itu kembali dia melihat sosok perempuan bertubuh bungkuk yang dilihatnya semalam, sedang duduk uncang-uncang kaki di salah satu dahan pohon mangga. Kemudian tangannya yang kurus memetik buah mangga yang masih ranum, lalu melempari dirinya yang berada di bawah sosok itu. Yang membuat Bu Salma makin ketakutan, sosok itu tidak lagi menyeringai, melainkan menatap penuh kebencian ke arahnya. Bu Salma langsung berlari ke dalam rumah tanpa memperdulikan sebagian pakaian yang sudah kering dan diangkatnya. Kini malah berhamburan kemana-mana, bahkan ada yang terinjak oleh kaki perempuan itu. Kedua kejadian menakutkan yang kembali dialami oleh Bu Salma itu pun kembali dia ceritakan ke Pak Arya. Sayangnya, kembali Pak Arya tidak menanggapinya secara serius. Pak Arya yakin itu hanya halusinasi Bu Salma. Sampai akhirnya kali ini giliran Pak Arya yang mengalami sendiri. Kejadian ganjil di luar nalar. Pak Arya merasa bingung, kenapa setiap kali memasang lampu bohlam di kamarnya, lampu bohlamnya pasti akan langsung pecah, hingga harus diganti yang baru sampai 6 kali. Awalnya Pak Arya menyangka mungkin kualitas lampu bohlamnya yang kurang bagus. Dia pun kembali bergegas membeli lampu bohlam yang harganya lebih mahal dan kualitasnya bagus. Akan tetapi hal yang sama kembali terulang. Lampu bohlam yang harganya relatif mahal itu juga bernasib sama dengan lampu bohlam sebelumnya. "Ini kenapa lampu bohlamnya pecah terus sih? Aneh banget," rutuk Pak Arya kesal sambil melihat ke arah tumpukan pecahan beling dari semua lampu bohlam yang mendadak pecah, bahkan ada yang meledak. Tiba-tiba saja Bu Salma merasa ada yang tidak beres dengan hal itu. "Jangan-jangan ini gara-gara kita belum selamatan, Pak?" tanya Bu Salma. Tapi dengan entengnya Pak Arya menjawab, "Ah, ibu ini kenapa jadi ikut percaya sama yang begituan sih? Paling ini bagian sambungan kabel listrik di atas konslet, atau mungkin ada yang rusak gara-gara digigit tikus." Lalu Pak Arya mengambil sapu dan pengki untuk membersihkan pecahan beling yang berserakan di sana. Bu Salma diam saja, tidak berani lagi untuk berdebat dengan suaminya. Ya, Bu Salma juga mulai kesal kenapa Pak Arya tidak pernah mempercayai semua ucapannya, bahkan menganggapnya hanya halusinasi, meski sudah 2 kali diganggu oleh sosok perempuan bertubuh bungkuk. Takut keburu tengah malam dan tidak ada warung yang buka, apalagi mereka berada di kampung, Pak Arya pun terpaksa memakai senter untuk penerangan kamar. Tengah malam saat mereka berdua sudah sama-sama tertidur lelap, antara sadar dan tidak sadar Bu Salma merasa ada yang menarik-narik selimutnya hingga jatuh ke lantai. Saat Bu Salma yang masih setengah mengantuk mencoba mengambil kembali selimut tersebut, dia langsung terpekik histeris. Rupanya Bu Salma kembali melihat ada satu sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk, kini gantian menarik selimut milik Pak Arya. Bu Salma pun langsung pingsan saat sosok itu berbalik menatapnya. Pagi-pagi sekali Pak Arya merasa heran, kenapa dia malah tidur di lantai kamar mandi, padahal dia ingat sekali kalau semalam tidur di kamar berdua dengan Bu Salma istrinya. Lalu Bu Salma pun menceritakan kejadian mengerikan yang dia lihat semalam, termasuk sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk yang sempat menarik selimutnya yang dipakai dia dan Pak Arya.
Akan tetapi Pak Arya tetap tidak menanggapi serius pengaduan sang istri. "Sudahlah Bu, jangan ngomong yang tidak-tidak. Mungkin yang Ibu lihat semalam itu hanya halusinasi Ibu saja karena merasa stres menghadapi momen melahirkan yang tidak lama lagi," jawab Pak Arya dengan enteng. Lalu Pak Arya pun langsung pamit untuk berangkat kerja. Sebenarnya Bu Salma merasa sangat kesal karena semua pengaduannya tidak pernah dipercaya oleh suaminya sendiri. Sampai akhirnya Bu Salma pun berpikir, apa iya semua itu hanya halusinasinya saja karena merasa tegang dan deg-degan menjelang kelahiran anak pertama dia dan Pak Arya. Namun pagi itu saat Bu Salma sedang sendirian di ruang makan menikmati sarapan mie goreng, dia pun pergi sebentar untuk mengambil air minum yang dispensernya berada di ujung dapur. Ketika kembali ke meja makan untuk melanjutkan menikmati mie goreng, Bu Salma langsung merasa mual saat mie gorengnya mendadak berubah menjadi cacing hidup yang menggeliat-geliat ke sana kemari. Tidak sampai di situ, tiba-tiba saja Bu Salma mendengar suara keran air yang tiba-tiba menyala dari arah kamar mandi. Bu Salma sempat merasa heran karena dari tadi dia tidak merasa ke kamar mandi untuk menyalakan keran. Apa mungkin tadi Mas Arya yang lupa mematikan keran karena takut terlambat ke kantor? Pikir Bu Salma yang masih mencoba untuk berprasangka baik. Bu Salma pun berangkat menuju ke kamar mandi untuk mematikan keran. Saat itulah Bu Salma merasa kaget sekaligus ketakutan karena kerannya malah kembali menyala sendiri saat setelah dia meninggalkan kamar mandi. Perasaan Bu Salma pun mulai tidak enak. Tubuhnya menjadi menggigil ketakutan saat melihat yang mengucur dari keran tersebut bukanlah air jernih, melainkan kucuran darah segar berwarna merah dan menebar bau amis yang sangat mengganggu indera penciumannya. Bu Salma pun langsung berlari ke arah luar. Dia takut sekaligus tidak kuat menghirup bau anyir yang mulai membuatnya mual dan ingin muntah. Selin yang langsung datang setelah ditelepon Bu Salma mencoba menenangkan Bu Salma. Bu Salma meminta Selin agar menemaninya sampai Pak Arya pulang. Ketika menemani Bu Salma di teras, perasaan Selin langsung merasa tidak enak. Kepalanya tiba-tiba saja merasa sangat pusing. Padahal tadi dia baik-baik saja. Tengkuknya juga tiba-tiba terasa sangat berat, seperti ditindih sebuah batu besar. Biasanya hal itu terjadi akibat bentrokan energi positif Selin dengan energi negatif. Kini energi negatif tersebut rupanya ada di dalam rumah bekas ditinggali Bu Fitri dan Malik tersebut. Selin berusaha keras untuk menetralisirnya dengan membacakan surat-surat yang diambil dari Al-Quran. Setelah itu tubuhnya pun sudah terasa ringan. Selin yang seorang gadis indigo memang memiliki kepekaan yang melebihi kepekaan manusia biasa pada umumnya. Apa itu? Selin langsung tertegun ketika tanpa sengaja memandang ke dalam kamar Bu Salma dan Pak Arya yang kebetulan pintunya sengaja dibiarkan terbuka. Di sana Selin seperti melihat sebuah bayangan hitam berbentuk sosok yang berjalan terbungkuk-bungkuk dengan rambut awut-awutan, sedang mondar-mandir di sekitar ranjang yang selama ini ditempati Bu Salma dan Pak Arya. Sadar diperhatikan Selin, sosok itu pun balas memandang Selin dengan kedua matanya yang merah menyala. Astagfirullahaladzim. Tanpa sadar Selin langsung istighfar ketika sosok tadi tiba-tiba menghilang entah kemana. Ketika Selin mulai membacakan ayat kursi dalam hati. Kini Selin mulai yakin kalau ada energi negatif yang menguasai kamar yang ditempati pasangan suami istri itu. Dan semua teror yang dialami oleh Pak Arya dan Bu Salma adalah nyata adanya, bukan sekedar halusinasi belaka. Aneh, padahal terakhir aku main kesini saat masih ada Bu Fitri, suasananya nggak mencekam kayak gini, pikir Selin dalam hatinya. Bu Salma yang duduk di samping Selin rupanya sejak tadi sempat memperhatikan sikap Selin yang ganjil dan di matanya sedikit aneh. Selin, kamu kenapa? Kok dari tadi kayak gelisah gitu? Tanya Bu Salma keheranan. Selin yang baru sadar dari tadi diperhatikan oleh Bu Salma pun jadi gelagapan. Tapi dia tidak mau membuat Bu Salma jadi makin ketakutan kalau dia sampai menceritakan tentang sosok hitam yang berjalan dengan terbungkuk-bungkuk itu. Enggak, saya nggak apa-apa kok Tante Salma. Tadi saya cuma kaget ngelihat ada kecoa lewat di sebelah sana, bikin geli, jawab Selin sekenanya. Oh itu, kirain Tante kamu tadi ngelihat penampakan setan, sahut Bu Salma lega. Malam itu Pak Arya kembali mencoba memasang lampu di kamarnya. Akan tetapi kejadian kemarin malam pun kembali terulang. Lampu bohlam yang baru dipasang itu langsung meledak hingga pecahannya berhamburan ke sekitar kamar.
Pak Arya yang sudah hilang kesabaran pun menjadi kesal dan melempar lampu terakhir yang konslet itu tepat ke arah pintu kamar sambil menginjak-injak lantai yang dipijaknya dengan marah. Namun Bu Salma tiba-tiba saja terpekik ketakutan. Kini sosok terbungkuk-bungkuk dengan rambut awut-awutan itu mendadak muncul dan memandang penuh kemarahan kepada Pak Arya. "Jangan kau injak-injak kuburanku," teriak sosok itu dengan suara menggeram marah. Lalu tiba-tiba ranjang yang biasa ditempati Bu Salma dan Pak Arya mendadak jadi bergoyang-goyang seperti ada tangan besar tidak terlihat yang menggoyang-goyangkannya. Seperti ada gempa yang membuat seisi kamar itu bergoyang. Saking kencangnya goyangan itu, tubuh Pak Arya dan Bu Salma yang berdiri tidak jauh dari ranjang mereka jadi ikut terjatuh ke bawah akibat hilang keseimbangan. Untunglah posisi jatuh Bu Salma tidak tertelungkup sehingga tidak mengganggu perutnya yang sudah hamil besar. Pak Arya dan Bu Salma yang kaget sekaligus ketakutan, akhirnya mereka berdua pun lari terbirit-birit keluar rumah, meminta pertolongan warga. Pak Arya kini percaya kalau Bu Salma selama ini tidak berbohong, dan semua yang dialami oleh perempuan itu bukanlah halusinasi belaka. Warga yang sedang meronda heran melihat Pak Arya dan Bu Salma yang ketakutan berlari keluar rumah. Mereka pun akhirnya bercerita kalau ada hantu berwujud seorang perempuan yang berjalan terbungkuk-bungkuk yang kerap mengganggu sejak mereka tempati rumah itu. Pak Arya yang tahu Selin punya kelebihan bisa melihat dan merasakan keberadaan sosok tidak kasat mata, akhirnya meminta bantuannya. Dia menelpon Selin dan memintanya untuk segera datang ke rumahnya. Singkat cerita, Selin pun segera datang karena kebetulan malam itu dia memang belum tidur karena sedang mengerjakan payet pesanan baju pengantin. Sesampainya di rumah Pak Arya, Selin pun minta izin untuk ikut masuk ke dalam rumah itu, tentu saja dengan ditemani oleh beberapa orang warga dan Pak RT. Namun baru saja melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, tubuh Selin mendadak limbung, kepalanya mulai berdenyut sakit dan hidungnya pun mencium bau busuk yang begitu menyengat. Tidak lama kemudian justru Selin malah kerasukan sosok Bu Fitri yang menunjuk-nunjuk ke dalam kamar. "Tolong kuburkan saya dengan layak, di sana kuburan saya. Tolong kebumikan saya dengan layak. Saya hanya ingin pergi dengan tenang," kata sosok yang ada di dalam tubuh Selin. Setelah itu Selin pun jatuh pingsan. Warga dan Pak RT tentu saja terkejut mendengar pengakuan sosok mendiang Bu Fitri yang barusan masuk ke tubuh Selin. Suasana tempat itu pun berubah gaduh. Banyak warga yang mulai berspekulasi macam-macam tentang kematian mendiang Bu Fitri yang penuh dengan teka-teki. "Jangan-jangan yang membunuh Bu Fitri itu keponakannya sendiri," ucap seorang bapak-bapak yang terlihat geram mendengar pengakuan sosok Bu Fitri barusan. "Iya, saya juga curiga begitu Pak RT. Soalnya selama mendiang Bu Fitri hidup pun, si Malik sikapnya benar-benar kurang ajar. Saya sempat menegur si Malik, tapi dia malah marah dan menendang gerobak jualan saya," timpal Mang Dadang yang ikut memberi kesaksian di hadapan Pak RT dan para warga. Suasana pun kembali menjadi riuh oleh warga yang ikut berpendapat tentang sikap Malik kepada mendiang Bu Fitri. Namun Pak RT mencoba menjadi penengah dan kembali meminta warga untuk tenang. "Tenang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Untuk urusan ini sebaiknya kita serahkan saja kepada pihak yang berwajib, yang lebih tahu prosedurnya. Sekarang tugas kita hanyalah membantu pihak berwajib dengan mencoba menemukan Malik," ucap Pak RT yang disambut oleh suara persetujuan dari para warga tersebut. Tiba-tiba saja Selin yang sempat pingsan beberapa menit akhirnya siuman. Saat kedua matanya terbuka, Selin langsung melihat banyak warga yang masih berkumpul di rumah itu. "Gimana Sel? Apa kamu sudah baikan?" tanya Bu Salma seraya mengusap rambut Selin. "Alhamdulillah Tante Salma, saya hanya masih sedikit pusing," sahut Selin sambil membetulkan posisi duduknya. Kemudian Selin pun memanggil Pak RT. "Pak RT, sebaiknya kita harus segera menemukan Malik sebelum dia kabur ke tempat yang jauh. Saya yakin Malik ada kaitannya dengan kematian mendiang Bu Fitri," ucap gadis itu. Untuk beberapa saat Selin memejamkan kedua matanya. Tiba-tiba saja sebuah lorong waktu muncul dan membawa gadis itu ke kejadian seminggu yang lalu. Seminggu sebelumnya, adzan subuh baru saja berkumandang dari arah masjid di sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kesibukan warganya sudah mulai terlihat, begitu juga dengan kesibukan penghuni sebuah rumah sederhana yang terletak di ujung kampung. Rumah sederhana itu hanya dihuni oleh dua orang, yaitu Bu Fitri yang berusia 47 tahun
bersama Malik keponakannya yang kini berusia 17 tahun. Ya, Bu Fitri adalah tantenya Malik. Bu Fitri merawat Malik sejak bayi karena kedua orang tua Malik sudah lama meninggal. Pak Adrian, bapak Malik, meninggal akibat kecelakaan tabrak lari. Beliau tewas di tempat dengan kondisi sepeda motor yang ringsek parah dan kondisi tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Setelah dihantam sebuah tronton bermuatan pasir yang melaju dengan kencang dari arah berlawanan. Pak Adrian memang memacu kencang sepeda motornya karena terburu-buru hendak menuju rumah sakit untuk menemani sang istri tercinta yang hendak melahirkan. Ya, saat itu Bu Eti istrinya, yaitu Ibu Malik, mau melahirkan anak pertama mereka. Sebuah anugerah yang mereka tunggu selama 20 tahun menjalani biduk rumah tangga, namun dokter bilang kondisi bayinya sungsang. Bayi yang ada di dalam kandungan Bu Eti terlilit ari-ari sendiri, jadi harus segera dilakukan operasi sesar. Tidak bisa dilakukan persalinan secara normal, bila tidak akan membahayakan keduanya, baik bayi maupun ibunya. Namun Bu Eti yang memiliki riwayat penyakit darah tinggi dan usianya yang juga sudah termasuk beresiko untuk hamil dan melahirkan karena sudah berusia 42 tahun, malah mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan bayinya dengan selamat. Ya, bayi itu adalah Malik. Nyawa Bu Eti tidak terselamatkan karena mengalami kekurangan darah. Pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga sudah mencoba mencari pendonor untuk donor darah, akan tetapi golongan darah Bu Eti termasuk langka, hingga mereka sangat kesulitan untuk mencari dan mendapatkannya. Teh Eti dan A. Adrian, kalian berdua beristirahatlah dengan tenang di alam sana. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT menerima semua amalan kalian dan menempatkan kalian berdua di tempat terindah di sisinya. Kalian tidak perlu khawatir. Bayi kalian yang saya beri nama Muhammad Aziz Malik ini, insya Allah akan saya rawat dengan baik, ucap Bu Fitri dengan suara yang begitu lirih dan diiringi oleh air mata yang mulai mengenang di kedua pipinya. Tangis Malik ketika terlahir ke dunia 17 tahun yang lalu itu bukan hanya tangisan yang biasa dilakukan oleh hampir semua bayi yang baru lahir ke dunia ini. Akan tetapi adalah melambangkan tangisan dan kesedihan yang teramat dalam. Karena pada saat yang bersamaan, bayi mungil itu ditinggalkan oleh kedua orang tuanya untuk selama-lamanya dalam waktu yang bersamaan. Untunglah Bu Fitri, adik Bu Eti, yang masih berstatus lajang bersedia merawat Malik. Sambil menggendong Malik yang masih berupa bayi merah, Bu Fitri berjanji di atas pusara sang kakak dan kakak iparnya sambil terisak. Sejak saat itu Bu Fitri pun merawat dan membesarkan Malik sendirian. Bu Fitri sudah menganggap Malik itu sebagai darah dagingnya sendiri, makanya dia ingin Malik memanggilnya ibu, bukan tante atau bibi. Bu Fitri juga rela mengorbankan apa saja asal bisa merawat dan membesarkan Malik dengan tangannya sendiri. Bahkan Bu Fitri rela beberapa kali menolak lamaran para pria yang datang untuk melamarnya. Ketika mereka keberatan, Bu Fitri ikut membawa Malik. Bu Fitri juga tidak merasa malu sehari-hari hanya bisa bekerja sebagai penjual nyiru keliling dengan penghasilan yang sangat minim. Karena setiap kali dia melamar pekerjaan, pihak perusahaan tidak memperbolehkannya membawa serta Malik ke tempat dia bekerja. Itu sebabnya Bu Fitri memilih jadi penjual nyiru keliling agar bisa berjualan sambil menggendong Malik yang masih bayi dan tidak bisa ditinggal sendiri di rumah. Bu Fitri tidak tega bila harus menitipkan Malik pada orang lain, apalagi tetangganya. 17 tahun kemudian tanpa terasa Bu Fitri membesarkan Malik. Pagi itu Bu Fitri bersiap-siap hendak berjualan nyiru secara keliling. Sementara itu Malik keponakannya malah baru bangun. Remaja putus sekolah itu marah-marah ketika membuka tudung saji karena tidak melihat ada makanan yang tersaji di sana. Sarapannya mana sih Bu? Kok nggak ada? Masa iya ada cuma air putih doang? Sungut Malik sambil membanting tudung saji yang barusan dia buka, lalu menendang meja kayu yang sudah mulai lapuk digigit rayap itu. Bu, Ibu! Teriak Malik memanggil Bu Fitri dengan suara keras sambil berjalan menuju teras. Ada apa sih nak? Kenapa kamu pagi-pagi sudah teriak-teriak? Malu atuh sama tetangga, tegur Bu Fitri dengan suara lembut. Alah, persetan dengan para tetangga Bu. Aku cuma mau tanya kenapa nggak ada makanan di atas meja. Aku lapar Bu, pengen sarapan. Buruan masak, aku udah ada janji sama anak-anak mau nongkrong, perintah Malik sambil membentak dengan mata melotot ke arah Bu Fitri. Bu Fitri langsung istighfar. Astagfirullahaladzim nak, jangan teriak-teriak gitu atuh.
Ibu minta maaf ya, kemarin Nyiru jualan ibu nggak ada yang laku, jadi ibu nggak punya uang buat beli makanan. Kamu doain saja semoga hari ini ada yang beli Nyiru ibu, biar kita bisa beli beras buat makan hari ini. Jawab Bu Fitri masih dengan suara lembutnya mencoba membujuk Malik. Namun Malik sepertinya tidak mau tahu dengan kesusahan yang sedang dialami oleh Bu Fitri sang tante. Bu Fitri yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebenarnya merasa sangat sedih karena sudah membuat Malik jadi putus sekolah. Ya, Malik hanya sampai SMP kelas 1 bisa bersekolah. Setelah itu terpaksa berhenti karena Bu Fitri sudah tidak kuat untuk membiayainya. Jangankan untuk membiayai sekolah Malik, untuk makan mereka berdua sehari-hari saja Bu Fitri kesulitan untuk mendapatkan uang. Ditambah lagi kini usianya sudah menginjak 47 tahun. Tenaga dan staminanya sudah tidak seperti dulu. Bu Fitri sudah tidak kuat lagi kalau harus berkeliling menjajakan Nyiru ke tempat yang jauh. Malik yang sejak kecil selalu dimanjakan Bu Fitri dan selalu dituruti apa maunya, kini berubah jadi remaja yang kasar, egois, tidak sopan dan suka membangkang ketika diberi nasihat oleh Bu Fitri. Ditambah lagi sekarang Malik juga bergaulnya dengan para remaja yang suka nongkrong di pos ronda. Mereka kerjanya hanya bermalas-malasan dengan main kartu, main catur, main gitar, atau mengganggu anak gadis yang lewat. Hal itulah yang memperparah kepribadian Malik menjadi terbawa seperti teman-temannya. Disuruh cari kerja pun Malik malas. Pemuda putus sekolah itu lebih suka menghabiskan waktu berjam-jam bersama teman-temannya. Malik hanya akan pulang ke rumah ketika dia merasa lapar atau saat tidak punya uang. Padahal dulu sewaktu kecil Malik ini anak yang penurut dan sopan, selalu menghormati Bu Fitri. Namun gara-gara sekarang ketika beranjak remaja, Malik salah bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya di pos ronda. Perlahan namun pasti mereka jadi ikut mempengaruhi Malik agar mulai membangkang. Kamu itu kalau mau gabung geng kita-kita, ya harus ikut aturan geng dong Malik. Syarat utamanya kamu itu harus sering standby di sini. Kita main catur, main gitar, mabuk semalaman, bukannya hanya tidur manis di rumah. Protes Danu, salah seorang temannya yang merupakan ketua geng. Iya nih, nggak ada keren-kerennya kalau kamu cuma diam di rumah, Malik. Masa remaja itu harus dinikmati, mumpung masih muda, harus dipuas-puasin. Iya nggak Roy? Kata Gali sambil mencolek temannya Roy yang sedang mengisap rokok kretek di sampingnya. Yoi coy, sahut Roy singkat sambil kembali mengisap rokoknya dalam-dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Sejak saat itulah Malik pun jadi berubah drastis. Kepribadiannya di masa remaja yang memang sedang mencari jati diri, Malik jadi ikut terbawa pergaulan tidak baik oleh teman-temannya yang suka nongkrong di pos ronda. Malik sudah merasa nyaman dengan kehidupan yang sekarang yang tidak perlu capek-capek bekerja, tapi semua kebutuhannya bisa tercukupi oleh sang tante yang dia panggil ibu itu. Malik dari kecil sudah tahu kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, tapi entah kenapa dia sama sekali tidak punya rasa terima kasih sedikit pun pada Bu Fitri. Malik yang sudah kelaparan tetap tidak mau tahu dengan kondisi Bu Fitri. Pokoknya aku nggak mau tahu ya Bu. Sekarang juga ibu pergi ke warung beli apaan kek? Yang penting perut aku bisa kenyang. Cepetan, aku udah lapar banget. Kecuali ibu pengen lihat aku mati gara-gara menahan lapar. Perintah Malik pada Bu Fitri. Bu Fitri hanya tercenung. Hatinya begitu sedih dan terluka kenapa keponakan yang sejak bayi dia besarkan dan rawat dengan penuh limpahan kasih sayang, kini berubah menjadi remaja yang tidak beretika. Bu Fitri merasa semua pengorbanan yang pernah dia berikan demi Malik terasa mulai sia-sia. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat, karena waktu sudah tidak mungkin lagi bisa diputar untuk mundur kembali ke masa lalu. Disuruh buruan pergi ke warung malah bengong, cepetan! Bentak Malik sambil mendorong tubuh ringkih Bu Fitri dengan kedua tangannya, hingga jatuh terjengkang ke belakang. Bu Fitri hanya bisa melenguh kesakitan saat punggung dan kepalanya membentur tembok. Bukannya minta maaf atas perbuatannya, apalagi membantu Bu Fitri berdiri, Malik malah kembali membentaknya. Kali ini Malik malah sambil menendang kaki Bu Fitri dengan kaki kirinya. Tubuh ringkih perempuan itu langsung terhuyung jatuh, apalagi kondisi Bu Fitri saat itu juga sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Namun dia tetap paksakan untuk terus berjualan nyiru demi menyambung hidup. Gitu aja jatuh, dasar lemah, cepetan ke warung. Awas ya, kalau ibu nggak menuruti maunya aku akan kabur dari rumah ini. Ancam Malik dengan kedua matanya melotot ke arah perempuan yang sudah begitu tulus merawatnya dari bayi merah itu.
Bu Fitri yang tidak mau ditinggalkan Malik karena sudah terlanjur janji pada mendiang kedua orang tua Malik untuk menjaga Malik seumur hidupnya, terpaksa menuruti kemauan sang keponakan durhaka. Bu Fitri pun dengan susah payah mencoba bangun meski harus meringis kesakitan sambil memegangi kepalanya yang mulai berdenyut sakit. Nah gitu dong, dari tadi kayak bukannya bengong melulu kayak kambing ompong. Awas, jangan kelamaan ngobrol di warung, tandas Malik sambil masuk kembali ke dalam kamarnya. Lalu dia pun membanting pintu kamarnya itu dengan keras. Brak! Bu Fitri pun kaget sampai memegangi dadanya yang tiba-tiba berdenyut sakit dengan sebelah tangan. Singkat cerita, Bu Fitri pun pulang dari warung. Dia merasa malu pada Selin yang sudah membelikannya banyak sembako. Baru saja sampai di depan pintu, Malik langsung memarahinya karena terlalu lama di warung. Melihat Bu Fitri memegang uang 50.000, Malik langsung merampasnya. Katanya lumayan buat mentraktir Riana gebetannya, jajan batagor. Bu Fitri meminta uang itu dikembalikan untuk membeli token listrik besok. Malik tidak peduli, malah kembali mendorong tubuh Bu Fitri hingga jatuh lalu berlalu pergi. Bu Fitri pun mengusap-ngusap kaki kanannya yang tadi terasa sangat sakit akibat dijorokin oleh Malik. Tiba-tiba Bu Fitri merasa lapar, tapi dia ingat kalau gas buat masak juga sudah habis. Dia juga takut kesiangan jualan kalau terlalu siang berangkatnya. Akhirnya Bu Fitri putuskan hanya minum air putih saja untuk mengganjal perut sementara. Dalam kondisi jalan terpincang-pincang, Bu Fitri tetap berjualan nyiru. Melewati warung nasi Teh Ida, Bu Fitri dipanggil Teh Ida yang butuh nyiru untuk menjemur bawang merah dan rengginang. Setelah itu Bu Fitri pun langsung pergi. Baru berjalan 2 langkah Bu Fitri pun pingsan. Teh Ida pun berteriak minta tolong. Pak RT datang membantu Bu Fitri agar siuman dengan mengoleskan minyak kayu putih di atas bibirnya. Teh Ida tanyakan apa Bu Fitri sudah makan. Bu Fitri hanya diam dan menundukkan wajahnya. Teh Ida buru-buru memberinya 4 potong roti tawar yang isinya selai coklat. Nih, Cak Fitri makan dulu roti ini, sama ini teh manisnya, mumpung hangat, harus dihabiskan ya, kata Bu Ida seraya meletakkan segelas teh manis hangat di depan Bu Fitri. Terima kasih banyak Bu Ida atas kebaikannya, kata Bu Fitri yang secara perlahan mulai menggigit dan mengunyah roti yang diberikan oleh Bu Ida. Setelah menghabiskan roti dan teh manis tersebut, Bu Fitri pun berterima kasih untuk kedua kalinya kepada Teh Ida sebelum pamit. Sementara itu Malik mengajak Riana, gadis yang disukainya, untuk makan batagor. Riana terlihat ogah-ogahan dan agak manyun. Dih, gak modal banget, masa iya cuma traktir batagor doang? Ngajakin belanja kek, jalan-jalan kemana gitu biar gak bosen. Dasar cowok kere, gak modal, sungut Riana dongkol dalam hatinya. Kamu kenapa Riana? Tanya Malik heran melihat Riana yang hanya diam. Gadis cantik berhidung bangir itu menatap Malik. Kamu beneran suka sama aku, Malik? Tanya Riana. Loh, kok kamu nanyanya gitu sih, Ri? Kalau kamu beneran serius suka sama aku, harusnya kamu itu ngajak makannya ke restoran, kek, atau ke kafe gitu yang lebih bergengsi. Bukannya cuma makan batagor Mang Dadan. Malik langsung terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Harusnya kamu juga ngajak aku jalan-jalan pakai motor, bukannya jalan kaki melulu, kan capek, kaki aku pegel tahu. Sambung Riana seraya memonyongkan mulutnya. Malik yang merasa tidak enak hati sudah mengecewakan gadis yang dia cintai itu pun langsung minta maaf. Maafin aku ya Ri, iya ntar aku janji bakal kabulin semua permintaan kamu, tapi gak bisa sekarang, gak apa-apa kan? Riana hanya menganggukkan kepalanya. Saat Malik dan Riana sedang menikmati batagor Mang Dadan, tiba-tiba Bu Fitri lewat di depan mereka. Mang Dadan menyapanya sambil meminta Bu Fitri istirahat dulu. Istirahat dulu atuh Bu Fitri, saya kasihan lihat ibu jalannya agak terpincang-pincang gitu, tawar Mang Dadan seraya mengangsurkan sebuah kursi plastik untuk diduduki Bu Fitri. Namun Malik yang sepertinya merasa terganggu oleh kehadiran Bu Fitri malah mengusirnya. Ibu ngapain di sini sih? Sana lebih baik ibu lanjut jualan lagi, biar nanti pulang bawa uang. Gimana kita mau punya duit, Bu, kalau ibu malas-malasan kayak gitu terus? Mang Dadan yang kaget melihat perlakuan Malik kepada Bu Fitri spontan menegur Malik yang dianggapnya sudah bersikap kurang ajar. Malik, jangan gitu dong sama tante yang udah berjasa ngurus kamu dari orok. Harusnya kamu berterima kasih karena Bu Fitri mau ngurusin kamu tanpa bantuan siapapun selama ini, kata Mang Dadan dengan nada geram. Malik malah tidak terima ketika dinasihati oleh Mang Dadan. Dia malah menendang gerobak Mang Dadan lalu mengajak Riana pergi dari sana. Bu Fitri akhirnya terpaksa harus minta maaf atas nama Malik ke Mang Dadan atas sikap kurang terpuji sang keponakan.
Sore itu Bu Fitri pulang. Dia sangat bahagia hari ini semua dagangannya diborong oleh Pak Kades, bahkan bayarannya diberi lebih. Pas pulang ke rumah, Bu Fitri melihat Malik yang sedang berduaan dengan Riana. Bu Fitri langsung menegur mereka karena bukan muhrim. Bu Fitri juga meminta Riana supaya menjaga marwahnya sebagai seorang gadis, supaya jangan terlalu bebas bergaul dengan lawan jenis, apalagi belum ada ikatan pernikahan. Malik malah marah dan merasa Bu Fitri terlalu ikut campur dalam urusan pribadinya. Bukannya menerima ditegur oleh Bu Fitri, Riana malah tidak terima, kemudian ngambek lalu pergi begitu saja, meninggalkan rumah Bu Riana tanpa salim, apalagi mengucapkan salam. Lihat tuh, gara-gara ibu banyakan ceramah, Riana jadi ngambek kan? Kalau mau ceramah itu di masjid, Bu, jangan di sini. Tegur Malik seraya mendorong bahu Bu Fitri, hingga punggung perempuan itu membentur tembok. Kembali Bu Fitri hanya bisa mengurut dada, melihat kelakuan Malik yang semakin tidak terkontrol emosinya. Malik lalu menyusul Riana sambil terus memanggil-manggil namanya. Di luar dugaan, Riana malah minta putus. Tapi salah aku apa, Ri? Kita kan baru saja jadian, masa udah putus saja? Kata Malik yang tidak terima diputuskan oleh Riana. Kamu gak salah apa-apa sih, Malik. Tapi aku tuh sebel sama tante kamu yang sok suci itu. Mana banyak ngatur-ngatur lagi, sungut Riana. Oh, gara-gara itu? Udah, kamu gak usah mikirin. Tante aku itu emang gitu, kebanyakan ngatur-ngatur. Makanya aku juga mulai gak betah tinggal di rumah. Biar aku yang ngurusin, kamu tenang aja. Aku itu cinta sama kamu, Riana. Please, jangan putusin aku ya. Aku janji deh, bakal segera ngabulin semua permintaan kamu. Pinta Malik setelah mengiba, seraya memegang kedua tangan Riana dan meletakkannya di dada. Iya, asal kamu beneran ya, nggak akan ingkar janji. Pas, kalau nggak kamu tepati, ancam Riana sambil bersungut-sungut. Iya, aku janji demi cintaku padamu, saut Malik dengan wajah sumringah karena akhirnya berhasil membujuk Riana. Singkat cerita, Malik pun kembali pulang ke rumah mencari Bu Fitri. Akan tetapi Bu Fitri yang kelelahan karena seharian berkeliling sampai ke kampung tetangga, sepertinya ketiduran. Saking pulasnya Bu Fitri sampai tidak mendengar suara teriakan Malik yang memanggil-manggil namanya. Melihat Bu Fitri tertidur dengan pulas, Malik malah merasa makin dongkol. Udah bikin aku sama Riana hampir putus, ini malah enak-enakan tidur pulas kayak bangke, runtuk Malik sambil menendang ranjang reot tempat Bu Fitri merebahkan dirinya. Tetapi tidak ada sautan. Saking lelapnya tidur Bu Fitri, apalagi kondisi tubuhnya juga masih belum kurang sehat. Tiba-tiba Malik dapat ide untuk menghilangkan nyawa Bu Fitri, biar dia bisa menjual rumahnya untuk membeli sepeda motor dan mentraktir Riana. Sekonyong-konyong Malik membekap wajah Bu Fitri memakai bantal hingga Bu Fitri kesulitan bernafas, lalu tewas karena kehabisan nafas. Tubuh Bu Fitri pun langsung terkulai lemas. Mampus lo, mulai sekarang gak bakal ada lagi yang suka ceramah di rumah ini. Bikin kuping panas, runtuk Malik seraya menendang Bu Fitri yang sudah menjadi mayat. Malik yang tidak berani tidur di rumahnya sendiri malam itu lebih memilih untuk menghabiskan waktu di pos ronda bersama teman-temannya. Keesokan harinya, untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada orang yang tahu perihal kematian Bu Fitri, sengaja Malik mengubur jasadnya dan menyemen jasad itu di dalam kamar memakai sisa semen yang ada di dapur. Setelah itu Malik mencari sertifikat rumah karena mau segera dia jual. Tiba-tiba saja bulu kuduk Malik terasa merinding saat sertifikat rumah tersebut ditemukan. Sosok Bu Fitri mendadak muncul dari dalam lemari, meski hanya kepalanya saja yang menyembul. Namun sosoknya terlihat begitu menakutkan karena rambut sosok tersebut tampak awut-awutan. Malik pun langsung berteriak ketakutan. Malik kemudian lari terbirit-birit ke arah jalan raya. Kita kembali lagi ke waktu setelah Selin kerasukan sosok Bu Fitri. Saat Selin sudah siuman, dia pun ikut rapat dengan Pak RT dan warga tentang solusi terbaik dari masalah ini. Pak RT yakin hilangnya Bu Fitri ada kaitannya dengan menghilangnya Malik. Sebab sehabis menjual rumah ke Pak Arya, Malik juga ikut menghilang. Selin pun akhirnya bercerita soal penglihatannya waktu itu, di mana dia melihat Bu Fitri seperti dibekap oleh bantal sama seseorang. Dia juga yakin tadi sosok Bu Fitri yang sempat merasukinya hanya ingin memberi petunjuk tentang keberadaan jasadnya. Mendiang Bu Fitri hanya ingin jasadnya dikebumikan dengan layak agar bisa tenang di alam sana, kata Selin. Ucapan Selin ini masuk akal dan Pak RT bersama warga pun akhirnya kembali berembuk. Apa langkah selanjutnya yang harus mereka lakukan? Tentu saja Pak Arya dan Bu Salma sebagai pemilik baru rumah tersebut ikut dilibatkan. Warga pun sepakat membongkar kamar tersebut atas persetujuan Pak Arya dan Bu Salma sebagai pemilik rumah. Jelas suami istri itu sama sekali tidak merasa keberatan,
karena berharap setelah semuanya terungkap, mereka jadi bisa kembali menempati rumah tersebut dengan nyaman. Semua orang pun kaget mendapati jasad Bu Fitri yang sudah tertutup oleh adukan semen. Pak RT pun langsung menelpon pihak berwajib untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu Malik setelah menjual rumah Bu Fitri, kini tinggal berpindah-pindah. Awalnya dia masih suka bergabung dengan teman-temannya di pos ronda, namun sebuah kejadian yang menyeramkan sempat membuat Malik trauma untuk berada di sana. Malam itu Malik yang baru saja mendapat uang hasil penjualan rumah mendiang Bu Fitri sengaja membawakan banyak makanan dan minuman untuk teman-temannya. Tidak lupa pemuda itu juga membelikan rokok dan miras yang akan mereka nikmati bersama semalaman. Roy, Danu, dan Gali barengan pamit ke Malik mau ke toilet karena kebelet pipis. Tinggallah di pos ronda itu hanya Malik sendirian. Malik sedang asik menikmati sebotol miras yang sudah habis setengahnya. Kondisinya saat itu masih setengah mabuk. Jadi dia masih punya kesadaran dan masih bisa diajak berkomunikasi. Tiba-tiba saja ada angin dingin berhembus, membuat bulu kuduk Malik jadi merinding. Disusul terdengarnya sebuah suara halus yang memanggil-manggil namanya. "Malik, Malik, kenapa kamu tega membunuh ibu, nak?" kata suara halus itu. Malik yang sedang mengunyah kacang langsung terdiam dan menghentikan mengelupas kulit kacang. Malik sempat mengedarkan pandangan ke sekeliling, tapi dia tidak menemukan ada orang sekitar situ. Awalnya Malik tidak menghiraukan dan menganggap itu hanya halusinasinya saja akibat pengaruh minuman beralkohol. Sampai akhirnya suara halus tersebut kembali bergema di tempat itu. "Malik, Malik, tolong kamu kuburkan ibu dengan layak, nak. Jangan biarkan jasad ibu diperlakukan seperti ini," kata suara sosok mendiang Bu Fitri. Setelah itu terdengar suara tangisan seorang perempuan yang membuat siapapun menjadi ikut merinding mendengarnya. Sebuah suara tangisan yang begitu menyayat hati yang berasal dari sosok mendiang Bu Fitri. "Itu suara siapa ya? Kenapa suaranya kayak suara ibu?" gumam Malik yang akhirnya tidak lagi bisa menghiraukan suara tersebut. Malik mencoba untuk tidak kembali menghiraukan karena menyangka itu mungkin saja ulah teman-temannya yang iseng. Akan tetapi suara halus mirip suara Bu Fitri kembali terdengar begitu dekat di telinga Malik. Seolah-olah sosok tersebut tepat berada di samping pemuda itu. "Malik, Malik, ini ibu, nak. Kenapa kamu tega tidak menguburkan ibu dengan layak, nak?" Meski suaranya terdengar halus tapi tetap saja menggigitkan bulu kuduk. Disusul kemunculan sosok Bu Fitri dengan tubuh yang sedikit bungkuk dan rambut awut-awutan. Tahu-tahu sudah berdiri tepat di depan Malik. Bau busuk pun mulai menyeruak. Malik tentu saja langsung blingsatan. Malik yang sedang memainkan ponsel saking kagetnya tidak sadar berteriak sehingga ponselnya terlempar keluar pos ronda. Ampun Bu, aku minta maaf," ucap Malik yang ketakutan dengan tubuh gemetar. Seraya menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. "Sudah terlambat, nak. Kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu," kata sosok itu. Lalu suasana mendadak berganti senyap. Sosok Bu Fitri pun turut menghilang. Disusul kedatangan Roy, Galih, dan Danu yang langsung menegur Malik yang masih berteriak-teriak histeris, memohon ampun sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Kamu kenapa, Lik? Kok gemeteran gitu?" tanya Roy. "Iya, kayak yang habis lihat setan aja," saud Danu mengajak Malik. Malik refleks membuka kedua tangannya yang tadi menutupi wajahnya. Saat mendengar suara teman-temannya, bukannya menjawab pertanyaan dari mereka, pemuda itu malah celingukan ke kiri dan ke kanan. "Syukurlah, sosok mirip ibu tadi udah gak ada," ucap Malik lega dalam hatinya. Ketika temannya hanya saling pandang melihat tingkah aneh Malik, mereka menyangka Malik sudah terlalu mabuk berat, makanya tingkahnya juga tidak biasa. Keesokan harinya Malik mau menemui Riana mau pamer motor baru. Ya, motor yang dia beli dari hasil menjual rumah Bu Fitri kepada Pak Arya dan Bu Salma. Tapi Malik merasa sangat kecewa karena Riana malah kedapatan sedang jalan berduaan dengan pria lain yang tidak dikenal Malik. "Sialan, aku mati-matian memperjuangkan hubungan, dia malah enak-enakan berduaan dengan cowok lain." Rasa cemburunya pun langsung tersulut karena Malik memang mencintai Riana. Dengan tangan terkepal menahan ledakan amarah yang bergemuruh di dadanya, akhirnya Malik putuskan untuk membuat perhitungan dengan mereka berdua. Malik langsung turun dari motor dan mau menghajar selingkuhan Riana, tapi malah dia yang babak belur dihajar oleh laki-laki yang jadi saingannya itu. Mereka pun pergi meninggalkan Malik yang terkapar sendirian di jalan.
Pada saat yang sama, Mang Dadan yang masih berkeliling jualan batagor lewat dan memberitahu Malik soal penemuan jasad Bu Fitri di dalam kamar rumah yang sudah dijual Malik tempo hari. Malik malah ketakutan saat melihat ada sosok Bu Fitri di belakang tubuh Mang Dadan yang menatap tajam ke arahnya. Malik semakin merasa ketakutan, kemudian buru-buru kabur sama sepeda motornya. Malik juga panik melihat ada Pak RT dan polisi, tahu-tahu menyuruhnya berhenti dan menyerahkan diri. Malik yang tidak mau dipenjara malah tancap gas mengebut dengan sepeda motornya. Tiba-tiba motornya malah habis bensin di tengah jalan. Malik yang tidak mau ditangkap polisi dan menghabiskan masa mudanya di dalam penjara, segera lari ke semak-semak dan bersembunyi di sana. Malik tidak tahu kalau sosok Bu Fitri yang marah muncul di depannya. Sosok Bu Fitri minta Malik agar menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua kejahatannya. Tapi Malik malah menolak. Pemuda itu tidak ingin menghabiskan sisa masa mudanya di dalam penjara bersama para narapidana lain. Sosok Bu Fitri tiba-tiba mengangkat tangannya ke atas hingga tubuh Malik pun jadi ikut terangkat juga. Malik berteriak ketakutan minta diturunkan. Teriakan ketakutan Malik itu terdengar oleh Pak RT, warga dan polisi yang memang sedang mencarinya. Sosok Bu Fitri tiba-tiba menjatuhkan tubuh Malik di depan mereka. Malik pun menangis. Polisi pun langsung dengan sigap meringkus Malik dan menaikkannya ke atas mobil patroli untuk selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah jasad Bu Fitri dikuburkan dengan layak, akhirnya Bu Salma dan Pak Arya pun bisa menempati rumah tersebut tanpa gangguan apapun. Namun Malik meskipun sudah mengakui semua perbuatannya dan dipenjara, akan tetapi selama di penjara hari-harinya tetap tidak tenang. Ya, Malik merasa sangat menyesal karena sudah menghabisi nyawa Bu Fitri. Di dalam penjara pun Malik selalu menangis dan meratap. "Maafkan Malik, Ibu. Malik menyesal," ratapnya sambil menjambak rambutnya sendiri berkali-kali, sehingga ada helaian rambut yang tercabut dari kulit kepalanya. Namun semua penyesalan pemuda itu kini terlambat sudah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.